Rekonstruksi adegan pembunuhan Brigadir Joshua telah dilakukan pada Selasa, 30 Agustus 2022. Rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas beliau yang berada di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi tersebut, dihadirkan Ferdy Sambo sebagai tersangka utama, Putri Chandrawati, Barada E alias Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Pengacara Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tak diizinkan hadir untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan kepada Brigadir Joshua. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Diketahui, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E sempat emosi dan marah saat rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut. Ia menilai bahwa keterangan Ferdy Sambo dan tersangka lain berbeda dengan realitas sebenarnya. Benarkah? Apakah masih ada hal yang belum terungkap ke publik? This is the Sambo case. Negative K, nothing further, just see the cabby on the corner. Kuasa hukum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, dan Kamarudin Simanjuntak, menyuarakan kekecewaannya yang tak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Mabes Polri, Polda, korban enggak boleh terang. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua ini, bla 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 bla, ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Mendapati sikap tersebut, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dari tribunbatam.id, pihak institusi Polri memberikan alasan mengapa kuasa hukum keluarga Brigadir J tidak diberi izin menyaksikan jalannya rekonstruksi secara langsung. Alasan tersebut seperti dikemukakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi. Iya betul, tidak diizinkan masuk, kata Andi saat dikonfirmasi awak media Selasa 30 Agustus 2022. Andi lantas membeberkan beberapa alasan kenapa pihaknya dalam hal ini penyidik dan tim khusus atau tim sus tidak memberikan izin kepada Kamarudin CS. Yang wajib hadir dalam proses reka ulang atau rekonstruksi adalah penyidik, JPU, para tersangka, dan saksi beserta kuasa hukumnya, kata Andi Rian. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Dari Detik News, ada sejumlah dasar hukum pelaksanaan rekonstruksi. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam KUHAP memang tidak secara spesifik diatur mengenai pelaksanaan rekonstruksi. Dalam pasal 5 ayat 1, huruf B, dan pasal 7 ayat 1, huruf J, penyidik bisa melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menambahkan, pengacara keluarga Joshua memang tidak diundang untuk rekonstruksi. Dedi mengatakan, rekonstruksi itu diawasi oleh pengawas eksternal, di antaranya Komnas HAM, JPU, Kompolnas, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengacara Brigadir J lainnya, Kamarudin Simanjuntak, menambahkan, pihaknya akan melapor ke Jokowi, termasuk ke Komisi 3 DPR RI. Di sisi lain, dalam rekonstruksi tersebut, Barada Richard Eliezer atau Barada E sempat emosi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Barada E menganggap keterangan tersangka lainnya tidak benar. Dilansir dari Detik News, momen Barada E emosi itu diungkap oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Hasto Atmojo. Sedikit, dalam kurung emosi, karena keterangan tersangka lain dia anggap tidak benar, kata Hasto kepada wartawan Jumat 2 September 2022. Hasto mengatakan, emosi Barada E meredam setelah pemeran pengganti diturunkan. Ia menyebut pihaknya saat itu turut memperkuat Barada E agar tidak terpengaruh.
Bagaimana menurut kalian? Apakah rekonstruksi tersebut sudah berjalan dengan transparan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Let's end this. This is the Sambo case.